Ya, selamat malam. Dibantu tap-tap dan share-share ya, teman-teman. Biar bisa. Halo, selamat malam. Ya, dibantu tap-tap sama share-share dulu ya. Saya share-share dulu ya, biar makin ada orangnya. Yipi, yipi. Lah kan sudah dikasih bocoran kan sebetulnya. Sudah dikasih bocoran ya. Titik saya dari bocoran gitu ya teman-teman. Itu setiap saya VT itu pertimbangannya panjang ya teman-teman. Kenapa saya VT video TikTok, karena pertimbangannya saya harus memberikan itu minimal updatean untuk pertimbangan. Sebetulnya setiap saya VT itu adalah pertimbangan yang saya pertimbangkan apakah apa reaksinya akan seperti apa. Jadi teman-teman minimal tahu updateannya itu seperti apa. Jadi soal eksekusi saya kan tidak bisa menuntun teman-teman untuk lebih jauh ya, karena itu adalah sebuah pilihan yang dimana nanti teman-teman yang mengeksekusi kembali, gitu ya. Tapi itu ya, Bang Gligmor sudah diinfo ya di awal ya, koreksi ya betul koreksi kan. Sebenarnya video TikTok itu apa kan sudah tak itu ya sudah tak info bahwa itu kencang sekali ternyata begitu saya habis live. Iya, dislike. Tapi ini tidak apa-apa ya. Itu kalau umpamanya fokusnya saat ini ke BTC sama ETH dulu aja, BNB. Tiga koin itu aja. Karena kalau yang kecil-kecil dia seperti ditendang lagi ke bawah. Takutnya seperti itu. Jadi saat ini kondisinya seperti yang kita bahas sebetulnya. Dia akan mengalami BTC, ETH sama BNB itu di situ-situ tok. Sebenarnya enggak, koreksinya tidak panjang, dia naik tendang lagi, naik tendang. Tapi yang bahaya itu malah yang kecil-kecil, yang tipenya itu small gitu malah. Yang large tipenya paling kecil lah common. Itu koin-koin lembut-lembut itu lawang ada aja sampai terkoreksi seperti itu. Apalagi yang lembut sekali. Itu pasti kegerusnya cukup besar gitu ya. Jadi kondisi sekarang ini sebaiknya menurut saya teman-teman jangan terlalu banyak bereaksi untuk koin-koin yang sangat kecil, kecuali memang dia sudah benar-benar di bawah, teman-teman mau oh saya memang minat untuk produk ini untuk jangka panjang, seperti contoh kalau Shiba sudah turun di bawah sekali saya mau serok ya itu boleh ya, itu feelingnya teman-teman gitu ya. Ya yeah. Kalau info terbarunya lah ini orang lagi galau karena di depan ini nih ada sesuatu yang menunggu FOMC tanggal 1. Ini BTC dominan aja naik terus loh. Untuk targetnya ini saya harusnya pakai indikator, tapi ini kok indikatornya itu harus nata dulu teman-teman. Jadi natanya saya biasanya pakai MA. Tapi saya tidak tahu kenapa kalau saya posisikan 3 gini, indikatornya itu tidak bisa muncul dan tidak bisa saya rubah kalau yang khusus yang di sini. Jadi makanya saya tidak mau pakai yang channel ini tidak mau pakai gitu. Jadi saya harus nata dulu pelan-pelan ya. Yang kemarin hilang soalnya. Saya sudah tata baik-baik atau hilang. Mas, nanti coba saya tata ulang lah gitu ya untuk ini. Tapi kalau untuk saat ini kita harus cari supportnya dulu coba ya. Kita baca dulu aja lah untuk apa. Kita lo udah enak gitu loh gambarnya, nggak enak. Ya.
Ini posisi di sini ada resisten di area 42, 42, 4222. Moga-moga dia tidak tembus di 4222 ya. Dia turun lagi aja karena di sini juga dia sudah terlalu lama juga ya. Biasanya kalau gini ada koreksinya. Moga-moga dia ada koreksinya sedikit di sini dulu gitu ya apa. Gitulah. Karena ini kalau di sini seperti ini. Biasanya kalau dia terbang gitu ya ada koreksinya, tetap ada jeda, tidak ada penaikan yang sifatnya terus menerus karena ini sudah posisinya juga di atas ini ya, moga-moga dia mau gitu ya, jangan melanjutkan aja. Komen dipantau aja kalau untuk apa itu ya, kayaknya ya masih ada koreksi-koreksi, ada ya ada sedikit. Tapi ini kalau lihat di BTC nya sudah mulai nendang kembali. Ini teman-teman kalau perhatikan ya, kemarin yang apa dengerin live di sini itu kita bahasnya kan BTC kalau terjadi koreksi di berapa sekitar apa 18.500 ya, tapi tidak sampai itu 800 18.650 tok dia nendang kembali ke atas. Seharusnya kan kalau memang dapat 18.500 ke serok itu orang-orang banyak yang serok sama 18.100 gitu, tapi tidak sampai. Ini berarti kalau sudah gini dia nanti dinaikkan lagi ke sini lagi. Dia mau naik turun aja ini kalau lihat di sampai apa mungkin bisa jadi melewati FOMC dulu. Bisa jadi melewati FOMC dulu apa gimana kita belum tahu ya. Soalnya ditambahi dengan isu perang itu yang teman-teman harus perhatikan. Ya, isu perang itu dampaknya berbeda. Dampaknya berbeda. Reaksi marketnya itu ada kegentingan di dalam psikis. Jadi gini, kalau reaksi perang yang melebar itu tuh selalu membawa dampak buat investor. Investornya seperti sudah terjaga lebih gitu. Jadi ini produk kenceng lagi ya. Mereka pada itu dulu minimal mengurangi portofolio rata-rata seperti itu. Sehingga rugi-rugi mereka bisa tarik dulu untuk standby dulu. Karena seperti itu alam bawah sadarnya lah, teman-teman harus sadari dulu bahwa apa alam bawah sadar hampir rata-rata para investor itu bergerak dengan model seperti itu, berarti akan ada kecenderungan koreksi gitu. Itu yang harus teman-teman siagain ketika reaksi perang itu terjadi secara dadakan seperti ini kan kenceng. Jadi teman-teman juga harus update-nya untuk perang, terutama bisa ke itu ya, Helmi Yahya dan apa Gusman dulu. Itu bagus dia, mengulas bagus. Jadi sudut pandangnya mereka itu dilihat, oh akan reaksinya seperti apa. Karena ini kalau dilihat perangnya tuh melebar kemana-mana itu dulu waktu perang dunia kedua ya tipenya seperti ini. Dia benturannya itu soalnya sudah meletek-meletek di mana-mana gitu loh teman-teman. Sudah sampai Iran. Iran ini ada sing urusannya kemarin itu Australia sama Indonesia perkorominya mulai gitu. Ada soal Cina, Taiwan. Di satu sisi ada Korea. Korea ngebom itu uji coba terus. Jadi ini reaksi-reaksi beberapa kondisi itu yang sudah memanas di semua titik gitu. British Suminya naik baik, makanya harus dipantau ya teman-teman. BTC dominannya naik, jadi perlu dipantau dulu ini sampai sejauh apa. Ini kalau dia bisa tidak tembus di area 42.22 itu berarti bisa mantul balik ke bawah. Karena di sini tadi ada resisten di 42.22 ini di sini. Nih, resistnya di sini. Ini ada resist 22 42.22. Jadi jangan sampai tembus dulu aja. Gitu ya. Kalau dia tembus berarti reaksinya akan lebih besar koreksinya. Itu. Karena lihat di baloknya, ini balok naik. Buka balok turun. Untuk time frame 1 hari. Ya. 4 jamnya ini belum. Kencang ini takutnya. Karena ini potensinya bisa hijau. Bukan merah. Malah kok dia merah dulu balik soalnya.
gitu ya. Ya pokoknya dipantau dulu aja, nggak usah terburu-buru untuk masuk. Kalau menurut saya kalau mau nambah muatan itu di 18.200 saja di BTC, karena kita belum tahu marketnya mau kemana. Yang penting kalau posisi isu perang itu berarti penggabungan dua isu, yaitu resesi dijok lagi dengan isu perang. Itu yang kombinasi dua itu akan menimbulkan reaksi yang berbeda. Jadi itu yang kita takuti di situ. Tapi apakah akan bereaksi secara spontan belum tahu. Saya secara pribadi mungkin pengamat semua belum tahu, karena menunggu apakah pelatihannya dari isu perang itu akan membawa dampak real, itu yang jadi permasalahannya. Jadi teman-teman pantaunya di apa berita perangnya, karena ini adalah dua kombinasi yang sedang digabungkan, yaitu resesi dan isu perang. Ketika dua kombinasi ini digabungkan, ini akan menimbulkan, kalau ini terjadinya real, ini akan hiper nanti. Isu yang hiper. Nah, kalau isu yang hiper itu reaksinya juga akan hiper, panic sell-nya akan hiper. Ini yang kita perlu waspadai. Kalau sampai hiper sampai 17.500 mampu, teman-teman. Itu yang teman-teman harus sadari dulu reaksinya akan seperti apa. Jadi kenapa saya tumpukan yang kemarinnya waktu ke BTC, ya saya diemin aja. Nanti kalau 18.200 baru saya serok kembali. Gitu. Kalau ini saya masuk, enggak masuk saya. Saya enggak bereaksi, enggak masuk. Saya menunggu kalau dia mau dapat diskonan di di sini 18.200. 100 atau 18.200 lah atau 300 itu saya tarik kembali, serok kembali, karena buat saya dia tidak butuh untuk nambah amunisi, tidak butuh. Dan saya ingetin kembali di sini itu juga bukan mahal. Kenapa bukan mahal? Taruh seandainya aja hal yang paling terburuk 80%, kita hitung-hitungan aja ya. Ini teman-teman hitung-hitungan. Ini posisinya di BTC ya. Kita hitung-hitungannya. Oke lah, kita taruh 80% seperti yang dulu kala. 80% itu akan di area 14.000. Ya, gini ya, seperti ini ya, teman-teman. Ini baru fix di 80%. Kalau buat long term, teman-teman, sebetulnya tidak perlu ada takutnya. Karena kenapa? Ini kalau full di BTC loh ya. Seandainya harganya saat ini, teman-teman cuma bagi aja menjadi 3-4 bagian di bawah ini. Jadi adalah posisi kemarin koreksi atau sudah pasang beli ya kemarin gitu ya. Jadi dipasang lagi beli berapa? Di 18.200, kasih muatan 10%. Pasang lagi di bawah itu 17.600 10%. Pasang lagi di bawah kalau 16.000 10%, pasang lagi di bawah 15.000 10%, pasang lagi di bawah 14.000 10%. Dengan posisi seperti ini menurut saya kalau untuk yang long term ini sudah tidak panjang di sininya. Dan sedangkan proses di sini kemungkinan sudah sampai awal Desember. Nah, tinggal dia naiknya. Jadi tidak masalah, tidak ada yang masalah kalau buat long term. Itu mindsetnya seperti itu aja. Jadi teman-teman tidak jual beli, tapi menata portofolionya ketika di bawah dibeli. Menurut saya lebih baik saat ini karena kondisi sedang tidak menentu, sebaiknya fokus di BTC. Sudah yang jelas pasti akumulasinya jelas gitu loh. Walaupun belum tentu ini semua terjadi. Kalau teman-teman money manajemennya seperti ini, menurut saya lebih safety. Gitu loh. Satu ini, kedua ETH. ETH itu basicnya sama teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, basicnya ETH ini di sini, ini kan waktu merger dia terjadi koreksi. Di sini tuh orang muatan malahan. Orang muatan di sini. Jadi kalau seandainya seperti ETH ini gimana kalau diturunkan kembali? Yaitu menurut saya ini sudah 80% sih.
Untuk koin posisi yang besar, dia sudah 80% itu juga sudah berat sebetulnya. Ini kan dia tinggal nih 870 ya. Di sini loh, ya kan? Sudah 80% lebih ini berarti. Tinggal sisanya kan 20% tidak ada tuh, posisinya. Itu sih akan sideways, bukan kemana-mana. Menurut saya sideways toh. Ini yang bahaya itu malah yang klinik-klinik kecil-kecil. Ini kalau teman-teman ingat waktu posisi dulu di sini, ini persis plek kejadiannya. Kalau teman-teman masih ingat ini saya ingat sekali di kejadian ini sideways, tapi koin yang kecil itu seperti dikasih ketakutan, mencekam hingga orang itu seperti tertekan ke bawah lagi, nanti tertekan ke bawah lagi. Makanya kenapa beberapa portofolio saya tumbuhkan ke sini, saya mengingat ini pada waktu masa dulu, di waktu Mei itu kejadiannya mirip dengan ini. Waktu Maret sampai Mei-nan ya, Maret sampai apa? Mei ya. Ini ya di sini si sideways-nya posisi Mei sampai apa ini berarti? Juni ya, sampai Juli. Ini orang-orang mencekam, orang takut, pressure, orang cenderung tidak optimis lagi terhadap kripto. Ini di sini fasenya seperti itu. Terus terjadi jenuh beli, persis mirip dengan yang terjadi saat ini. Sama yang terjadi adalah di sini BTC-nya itu cuma sideways aja, tapi ringnya di area-area gini nih. Dia sudah, nah ini sama kan di sini areanya. Bawahnya seperti ini persis. Nanti kalau dia benar-benar terjadi penurunan ya paling di 17.500 tuh, 17.600 yang di ujung sini tuh. Gitu. Atau yang terberat ya 17.000 ya, gitu. Karena di sini pernah terjadi penurunan sekitar ringnya adalah 1.000, antara ini ringnya adalah di ring dari 30.000 ke 29.000. Nah, kalau di bawah ini 17.600, seandainya dia melosor beda 500 atau 600 masih fair lah, itu 17.000 menjadi angka realistis. Itu kalau dibarengi dengan dua isu yang menggabung, antara isu resesi dan isu perang sangat realistis. Untuk sampai di titik level 17.000 pun sangat realistis. Gitu. Jadi kondisi saat ini sebaiknya kalau saya secara pribadi saya tidak tambah lagi di posisi tipe A apalagi koin-koin yang kecil. Saya tidak nambah dulu karena melihat dari pengalaman masa lalu, di mana dia sideways, koin kecil ditekan ke bawah, koin kecil ditekan ke bawah. Walaupun ada SRP itu mereka punya fundamental yang bagus, begitu nanti naik dia maraton. Karena ini sudah sideways-nya juga sudah lumayan panjang. Jadi menurut saya juga ini sudah tidak lama, teman tidak tahu kapan momentumnya. Gitu aja. Jadi saat ini kalau menurut saya secara pribadi kalau nanti Desember biasanya market itu adalah positif. Bisa jadi diawali oleh November pertengahan atau November ya pertengahan gitulah, tanggal 15 itu mungkin baru itu. Kalau saat ini mungkin sideways aja, naik turun, tambah berita itu naik lagi turun lagi ya seperti itu lah. Tapi yang terkoreksi adalah koin kecil malah. Jadi tumpuan saat ini sebaiknya kalau saya secara pribadi lebih nyaman dengan BTC dan ETH atau enggak BNB. Itu lebih nyaman buat saya. Karena dia siklusnya enggak naik turun terlalu drastis. Kalau teman-teman perhatikan ya, ini enggak ada sih, enggak kemana-mana loh. Kemana-mana, enggak kemana-mana ini teman-teman. Ini yang dicari apa ya, enggak ngerti aku ada. Ini tidak kemana-mana dia. Dan ini waktunya panjang ya teman-teman, ini lihat dong. Ini 14 September ya sini ya, dari 14 September ini ya sampai sekarang itu 21 Oktober. Ini sudah sebulan lebih loh. Kita cuman ada di ring ini sebetulnya. Antara ring 18.000 dan ring 20.000. Ada saya diemin. Saya diemin. Biarin aja. Tidak nambah, enggak. Kalau untuk kali ini saya tidak nambah.
kuat banget. Kalau BNB coba lihat seperti apa BNB. ETH ini tadi turun aja naik lagi kan, tidak apa-apa sebenarnya. ETH, BTC ya paling di situ-situ aja sebetulnya teman-teman siklusnya. Nopo yuk kok iso ini agak itu teman-teman apa ada, saya tidak tahu ini sinyale YouTube gue ada error tadi itu kok agak lemot. Apa ini kenapa BNB itu ya? Ya, jangan BNB dulu lah, bahas yang lain dulu. Dah. Jadi saya muter terus. Loh, nih. Wah, sinyalku ya, teman-teman. Sinyal saya mengalami trouble. Ini dari tadi loh BNB sama Binance sama EKI itu ada error ya. Bener enggak? Pada ngelek-ngelek enggak yang pakai itu Binance sama PKO. Kok saya ini rada ngelek ya. Ini sudah tidak bisa loh muter. Ini lancar om. Ini tidak bisa nih dia. Tidak bisa ya. Loh. Tidak bisa ini. Tuh. Tidak bisa loh ini. Iya nge-lag toh ya bener. Kamu di mana Arji? Semarang juga. Ini nge-lag ini. Biasanya gini naik maunan. Orang tidak dikasih kesempatan beli. Itu kilingan saya tuh dulu. Kalau teman-teman masih inget ya. Kalau teman-teman masih ingat dulu mau naik orang tidak dikasih beli tuh. Pada Mei, Juni, Juli itu ya. Ini saya tidak bisa masuk loh. Dana tuh. Tidak bisa masuk ini nanti ya yang nyantol di sini toh yang ini. Tapi yang di Binance-nya aku sudah tidak bisa masuk ini. Sama ini ada ya aduh, seperti itu ya masih ingat ya crash ya crashnya itu saya tidak tahu apakah itu disengaja crash tapi itu sering terjadi ketika dulu kalau teman-teman ingat ini sharing-sharing bela ya sambil itu ya sing ada sing isani ya itu ada ngeleknya gini tidak tahu apa marketnya itu bertubuhan semua orang beli ya bisa jadi hingga akhirnya chaos secara loh ini nanti urip lagi ya nih berarti dia terjadi crash itu di marketnya terlalu tumpuannya terlalu besar sekali tuh ini berarti ada yang naik masuk nih terjun juga ya terjun diangkuti mungkin ya mungkin ada yang pansel banyak sama biasanya kan gitu loh itu memang crash bisa karena mungkin per berapa dia itu sudah tidak mampu untuk transaksi sebenarnya jejel terus gitu lama-lama ya crash juga mungkin loh ya seperti itu ya sangat tinggi ya mungkin seperti itu ya positive thinking lah. Jadi untuk BNB sendiri ini lihat toh teman-teman BNB ini prospek punya pertahanan dia toh
dia dibanting pun dia mentelang lagi gitu. Ini mirip dengan apa? Dengan karakternya hampir mirip dengan ETH. ETH itu malah lebih mencos di sini dikit ya. Tapi BNB ini Papua loh nih. Kuat loh dia tuh. Dia bertahan di Golden Ratio gandulan di sini terus dari kemarin. Ini bagus gitu loh. Kalau yang tak lihat tiga koin ini BNB, ETH, sama BTC itu memiliki kestabilan untuk saat ini ya kondisi guncangan naik turun teman-teman lebih safety di tiga titik ini dulu aja penambahan produknya. Karena apa? Kita tidak tahu posisi dia di sideways ditekan lagi ke bawah yang cupu-cupu, nanti yang itu ditekan lagi ke bawah, nanti teman-teman kegerus terus takutnya. Jadi jangan sampai tersyok terlalu itu, biarin dulu aja. Yang sudah itu ya biarin dulu aja. Tapi kalau yang sudah lembut itu yang repot itu. Seperti contoh ya, koin-koin yang tidak jelas secara project itu menurut saya hindari dulu sampai betul-betul reaksinya secara market itu memang berhenti. Jadi nanti akan ada reaksinya gini teman-teman. Jadi akan ada finalnya. Jadi teman-teman perlu perhatikan dua titik ini. Ini belum maksimal ya. Teman-teman harus perhatikan ini belum maksimal. Dengnya itu belum. Gongnya yang sebenarnya belum terjadi. Karena apa? Tidak adanya reaksi dari dua tipe ini, dua tipe FAT yang sedang dibangun oleh si bandar ini dua tipenya ini yang kedua ini belum maksimal, belum sampai klimaknya menurut saya. Nanti takutnya ini ada klimaknya. Ketika ada klimaknya yang saya takuti adalah hipernya malahan. Ketika isu perangnya ini mengkombo ini, CS akumulasi terus ya mungkin ya kalau apa. Jadi seperti itu yang perlu teman-teman tetap perhatikan. Jangan keburu-buru juga, marketnya narik lagi, kamu masuk lagi naik didom lagi, naik bingung lagi. Menurut saya secara pribadi saya tidak akan nambah lagi sebelum di 18.100 ini. Menurut saya, karena apa? Saya belum melihat ini klimaknya dari isu perang ini belum klimak. Kalau isunya resesi sudah klimak ya, teman-teman. Reaksi yang kemarin terjadi di sini klimaknya. Karena ini didendung selama 7 hari sampai 8 hari. Ini bukan kecil loh. Karena kita yang kita lihat ini adalah time frame 1 hari. Sebetulnya waktu resesi ini kita dihantam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hari. Sebetulnya 9 hari itu dia benar-benar di titik di mana orang itu chaos untuk menjual barangnya secara frontal. Itu sebenarnya sudah sampai titiknya. Jadi berita narasi yang dibangun oleh dia, oleh itu kan mempergunakan juga ya, kalau bisa dipam sekalian beritanya gitu loh. Bahkan kadangnya dibeli berita itu untuk sampai titik targetnya. Lah isu perang ini belum klimak, belum klimak. Indodax pada mulai naik. Lah itu ya syukurlah kalau naik ya. APT udah bounce. Bounce itu apa ya? Dan aku nggak tahu bahasa Inggris. Masalah masih nanya kayaknya mau liquid yang short dulu. Iya, dia nggak tahu juga ya. Jadi ini kita ini sebenarnya sedang goreng naik, goreng turun, goreng naik. Jangan terburu-buru untuk bereaksi. Karena ini ada klimaknya loh teman-teman perlu perhatikan ya. Dalam sebuah momentum yang saya amati di dalam maksudnya itu dalam berita-berita yang sifatnya memiliki kekuatan koreksi cukup besar. Ya ini resesi itu termasuk besar. Perang itu termasuk juga besar. Nah, klimaknya ini kapan? Kita belum melihat ini. Ini klimak ini belum lihat. Kalau ini kita sudah lihat. Dan sekarang sudah mulai rada kempes kan resesi itu.
banyak manipulasi. Iya, memang manipulasinya dia di berita itu. Jadi kita jangan begitu mantok kejar-kejar, itu salah. Nanti takutnya gini, apalagi yang teman-teman di sini ya, ringnya di sini mungkin areanya mungkin bukan BTC, yang lain koin-koin lain. Nanti jual beli di sini, ini teman-teman lebih resiko. Lebih beresiko menurut saya. Lebih baik menurut saya ya jaring. Kalau yang sudah ada barangnya diemin aja, tunggu aja, memang ini sudah murah sih secara itu. Kalau dia koreksi dalam, ambil, terutama di BTC, ETH sama BNB yang memiliki kekuatan secara fundamental. Yang saya lihat saya amati dalam waktu beberapa hari, ya 2 minggu belakangan ini, 3 koin ini sebenarnya nggak kemana-mana. Dia tidak terlalu dalam dan sideways sebetulnya. Kalau diamati teman-teman itu sedang di sideways di sini. Ini BNB. Terus untuk ETH sebenarnya kan ringnya di sini. Walaupun ini wajar ya, karena ini merger ya. Dia sifatnya merger ya. Tapi di sini ini reaksinya itu lama loh ini. Ini kita cilik-cilik ya teman-teman, kalau dihitung. Ini lama. Ini dari tanggal 19, ini kan mergernya kan, ini kan dentuman dari merger itu kapan? September ya. Ini September, ini dentuman dari merger ya. Orang lepas barang. Nah, setelah lepas barang itu, ini kan reaksi pertahanan mereka. Jadi sudah tidak mau lepas barang lagi terlalu signifikan di ETH ini. Terjadinya adalah set B di ring-ring ini aja, tapi tahanannya sudah terbaca. Dia di area 1186, dia sekitar 1200-an lah, kita buletin aja segitu, sampai 1300, 1400 kurang lebih seperti itu ring yang dimainkan dia untuk ETH ya. Jadi sebetulnya 3 koin ini tidak kemana-mana, tapi koin kecil Amatono semuanya turun ya lagi, sama sebenarnya pergerakannya kadang tidak terlalu jauh, tapi koin yang di bawah ini banyak yang didesak ke bawah. Iya, paus lagi cari cuan, betul itu. Karena di set B inilah paus itu doyan gitu ya. Kalau bisa sepanjang mungkin set B-nya. Karena dia tidak butuh uang besar untuk itu, serok, tendang, itu sundul lagi, lebih enak. Apalagi melihat posisinya resesi. Mereka bermain di sini, jadi kita jangan masuk dalam jebakan Batman mereka. Lebih baik kita tunggu, diem, koreksi dalam, beli. Jangan jual beli kita bingung ngikutin iramanya, sideways-nya ini, dan merah lagi ya, lepas lagi ya, 2 balok lagi itu. Jangan, malah nanti kasihan uangmu habis. Cuman buat jual beli aja. Dan ini tidak mahal ya sebetulnya. Iya, kena futur ya. Lah yang makanya yang futur momen itu ya, hati-hati. Teman-teman hati-hati. Ya sebaiknya ya hindari dulu lah. Gitu. Saat ini ya, walaupun mungkin memang teman-teman itu sudah terbiasa nyari uangnya di situ, dan itu semua pilihan teman-teman. Kalau saya secara pribadi saya tidak butuh. Gitu ya. Karena ini market ini sedang digoyang naik turun, berat, sebetulnya berat, apalagi untuk futur berat. Saya melihat berat, buat futur lebih berat daripada yang spot ya. Jadi posisinya saat ini, kalau saya secara pribadi melihat market seperti ini, saya cuma tumbuhin kalau penambahan cuma di 3 titik ini, ETH, BTC, sama BNB. Karena saya lihat ini memiliki pertahanan yang cukup baik. Daripada teman-teman cari koin-koin yang lain-lain, beresikonya cukup tinggi. Malah yang lebih baik sebetulnya BTC. Karena BTC ini, gini tak bilang, BTC ini sifatnya bukan BTC itu mata uang, berbeda dengan semua koin.
BTC itu mata uang yang akan apa? Yang akan berpotensi untuk kepake di masa depan. Karena masa depan itu digital, teman-teman. Teman-teman harus sadari itu dulu bahwa masa depan untuk dunia ini adalah digital. Dan digital currency ini sudah masuk, proyek-proyek currency ini sudah masuk di setiap lini. Tinggal mereka itu, negara itu membuat undang-undang regulasi yang jelas, nanti satu sama lain berkaitan, sepakat, nanti akan menjadi satu rangkaian bahwa sistem itu berjalan seluruh dunia. Nah, sedangkan keistimewaan dari BTC itu sendiri adalah tidak bisa lawang sampai itu ada berita yang itu toh, uangnya dimasukin dalam dompet, di dalam apa, dompet yang di situ ya. Jadi sifatnya apa, ada perangkat itunya ya, perangkat lunaknya ya, untuk menyimpan itu koin BTC itu, sampai akhirnya tuh dia lupa masuk dalam pembuangan sampah itu, dicari sampai itu, karena apa, itu tidak bisa dijebol, itu tidak bisa dilacak secara itu. Udah keistimewaan dari BTC itu kesulitannya untuk tidak ada saat kalau sudah masuknya dalam perangkat seperti itu, susah untuk dicari. Misalnya apa, nanti perangkatnya itu dulu ada kayaknya, sekarang tidak ada. Apa ada enggak ya itu dompet yang apa untuk menyimpan itu, seperti apa itu, pakai apa, harddisk apa pakai apa ya, USB buat apa. Jadi seperti itu. Jadi istimewanya BTC itu menurut saya di masa depan itu akan menjadi pertimbangan. Apalagi sekarang ini orang kan mikir, ini kalau resesi sing diuntungnya Amerika, selalu USDT-nya naik. Nah, lama-lama orang itu mau bertahannya dengan cara apa? Kita kurangin aja USDT di masa depan. Kalau karena orang akan mulai ini, orang sudah mulai menata di masa depan kalau USDT-nya dikurangi, setiap negara mengurangi pemakaian USDT, orang cenderung banyak berpikir apa sih bisa melawan USDT. Yang bisa melawan USDT kemungkinan emas dan Bitcoin. Yang bisa melawan USDT adalah emas dan Bitcoin. Ada potensinya, ada. Itu. Oh, cloud wallet ya, seperti itu ya bang. Jadi istimewanya dari BTC itu. Jadi teman-teman kalau beli pun BTC saat ini mamanya turun-turun, beli aja, apa wong ini wis mudun murah. Wong posisinya kita ini sekarang ini sudah di minus 75 dari atas. Posisi yang akan terjadi dentuman, kita hitung-hitungan ya, secara matematika kita hitung-hitungan, wis terjelek wis 14.000, orang pada sepakan 14.000, oke. Hari ini harganya 19.000. Berarti kalau terjadi penurunan, dia akan terkoreksi sampai area sekitar 25%. Oke. Itu kalau kita cicil beli selama 5 kali pembelian di bawah ini, setiap penurunan 1.000 kita beli 1.000 kita beli ya. Penurunan 1.000 kita beli. Dia akan bersatu menjadi sekitar 19.000 sampai 14.000, di tengah-tengahnya kita akan ketemu di area sekitar 17,5. Berapa? 17.000 ya. 17 ya, 14 16 setengah ya. Areanya akan di 16,5. Harganya akan nantinya di 16,5 kalau disatuin dari 19.000, yaitu berarti kalau sistem DCA 19.000, 18.000, 17.000, 16.000, 15.000, 14.000, kita akan ketemu harga di tengah 16,5. Pertanyaannya, dalam waktu jangka mendatang, kalau halving, area yang akan dituju di 2024-2025 adalah area sekitar paling sedikit ada 75.000. Berarti memiliki nilai di masa depan 300-400% lagi. Sesimpel itu cara mindsetnya BTC. Untuk kenapa BTC ini menjadi incaran
orang untuk akumulasi saat ini ya mindsetnya cuma seperti itu teman-teman. Itu mindset simpel mereka tuh seperti itu gitu. Iya, akumulasi bagus ya toh. Beli aja pokoknya setiap 1.000 ambil, 1.000 ambil, 1.000 ambil, 1.000 ambil. Nanti itu jauh lebih aman duitmu. BTC ya kalau yang pengen ETH ya udah apa. Tapi karakternya gitu, caranya BCA. Gitu ya. Karena ini sudah apalagi gini ngukure. Kapan toh harganya 80%-nya ini 80%-nya di ETH sebetulnya di 900 kemarin, tapi kan sempat menyentuh 878. Itu sebenarnya harga terbawahnya dia. Bisa nyentuh lagi apa enggak kita enggak tahu. Kalau seandainya ETH beli di sini ya, nanti di bawah lagi support ini di 1000 beli nol lagi kalau main penurunan. Nanti di bawah 900 beli lagi, 1100 beli lagi. Sesimpel itu aja. Nanti hargamu gandeng jadi 1000. Di masa mendatang ATH-nya kembali lagi lebih tinggi dari ini sekitar 5000 ke atas. Berarti kenaiknya akan berapa? 400%. Gitu. Kalau untuk yang long term mindsetnya seperti itu aja daripada teman-teman buat beli koin yang teman-teman kepengen, maksudnya wah naiknya saya itu, tapi secara keamanan teman-teman itu sulit untuk menduga itu kalau ia tidak rukun gitu loh. Ini jauh lebih safety menurut saya tiga produk ini untuk diakumulasi untuk jangka mendatang. Gitu ya. Dicicil aja, jangan all in. Dicicil setiap, kalau untuk ETH setiap 100, kalau untuk BTC setiap 1000. Beli 1000, beli 1000, koreksi lagi 1000, beli lagi, gitu aja. Long term seperti itu. Untuk yang sudah tipe up yang sudah ada, kan sudah ya sudah di bawah juga. Ya udah diemin aja. Tunggu aja dia mantul kembali aja. Kalau nanti dia mantul, sudah posisinya teman-teman bisa tarik modalnya, mungkin sudah ada kenaikan 50%, limpahin lagi ke BTC, ETH, BNB. Reguler lagi, karena lihat di market yang kondisinya seperti ini sebaiknya cari pertahanan yang baik. Ledger, oh namanya yang itu ya, oh ya. Ya seperti itu. Jadi dengan seperti itu kita itu lebih aman. Kalau saran saya secara itu seperti itu teman-teman. Ini money management saya, kenapa saya alihkan juga produk saya di sini, karena pemikiran saya seperti itu. Seandainya besok saya mau nambah lagi, saya akan nambah kondisi di 18.200 kalau dapat kesempatan. Kalau tidak dapat kesempatan, saya sudah punya, saya tidak apa-apa gitu. Jadi buat saya tidak koreksi tidak apa-apa, koreksi ya tidak apa-apa. Jadi dalam semua kondisi kita kalau sudah siapnya seperti itu teman-teman enak. Ini nge-lag gak toh? Halo tes. Kok kayaknya menengah deh. Ini nge-lag enggak? Nge-lag ya? Ya dibantu tem-tem layarnya. Nge-lag enggak teman-teman? Ora. Oh iya. Kira ini nge-lag kok. Lah soalnya di sini ini tandanya seru kabeh, aku ndeloki BNB ku ini ya apa? Binance ini itu. Ya enggak. Ya. Jadi kalau yang tadi dapat 18.700 ya wis. Enggak usah ini kerja-kerja lagi ya cukup. Berarti memang rezekimu dapat di bawah tadi ya cukup. Gitu. Jadi simple, happy, tenang ke depan. Enggak usah. Kalau saya secara pribadi memang akan jaring itu di 18.200 ini saya mau ambil
Tapi kalau enggak dapat ya enggak apa-apa, bukan berarti oh iya itu 18.200, oh enggak. Mindset saya enggak seperti itu. Jadi naik syukur, turun ya tak ambil itu. Clay. Oh iya, oke, Clay ya. Untuk sementara karena naik turun, jangan menambah akumulasi untuk tipe up dulu ya, teman-teman. Karena naik turun kita capek sendiri juga. Ya, slow dulu aja, yang tipe up berhenti dulu aja. Berhenti maksudnya itu tidak usah ditambahi ya, bukan dilepas ya. Dan tidak lepas. Ini untuk ring di bawah memang di sini ya. Ini moga-moga aja dia bisa naik ya. Baik, karena sulitnya gini ya. Satu ini koin kecil ya. Menurut saya ini koin kecil. Dan satu momentumnya tidak bisa terbaca sebetulnya. Karena apa? Perlu disadari dulu bahwa ini adalah pure gorengan murni. Karena ciri-cirinya apa? Dia kalau pump beneran itu cuma 1 hari tok. Kamu cuma dikasih kesempatan 1 hari, setelahnya itu adalah jeblok semua. Nah, jangan bereaksi. Jadi gini, kalau saya tidak suka beli produk seperti ini. Jadi kayak orang cuman dimainin aja cuman sehari tok. Ini bayangin ini satu garis loh, tidak ada yang lain loh. Ada pun di sini ya tipis-tipis lah. Tapi kalau ininya dua momentum ini kalau dilihat ini cuma satu garis 1 hari. Jadi jangan tergiur dengan 1 hari. Bisa jadi kamu ndak pas ngeliat ya, kalau mbok liatin terus setiap hari ya ndak tahu. Tapi kalau kasmis gitu ya, momentumnya mungkin dalam 1 hari ini cuma 15 menit. Kan ndak tahu dong, ya kan? Atau 1 jam. Jadi teman-teman juga susah, ndak dapat. Kalau koin-koin seperti ini sifatnya itu akan dipam sesuai bandar dan sulit ini untuk menebak. Seperti itu ya, menurut saya seperti itu. Di pucuk sumbu tadi, oh ya, ya semoga margin ya, Regan ya. Ini yang tanya Clay siapa tadi? Untuk Clay, oh 19494. Ya dipantau aja untuk Clay ya. Karena reaksinya ini takutnya nanti kalau posisinya ini dia itu kalau maratonnya tidak tinggi, tapi kalau terjadinya ini cuma tidak, menurut saya tidak lama. Coba ya saya pantau ini tanggal berapa? Tidak bisa kebaca. Oh bisa. Oh tidak bisa kebaca. Baca ya juga. Aku penasaran terjadi berapa menit. Sebenarnya terjadinya tidak ada 4 jam. Kita bisa memantau ini apakah ini terjadi berapa jam. Ini di Oktober 21. 20 apa 9 Oktober 9 Oktober ya. 9 Oktober 21. 9 Oktober. Jadi teman-teman kalau bisa membaca bisa dibaca sebetulnya. 9 Oktober 21. Oh, masih jauh. Corai. Kombowe saya. Bentar lagi. Nah, nanti saya akan nunjukin berapa reaksinya. Apakah dia 1 jam? Terjadinya cuma 1 jam. Ini kalau kamu pengen tahu. Persis kan? Jadi membaca market ini belum tentu kamu bisa tahu. 1 jam jamnya 6 pagi, dimana semua orang tidak ngerti.
gitu ya. Ini pelajaran berharga. Play ini karakteristiknya dia nyolongnya seperti ini. Jadi ini pasti fake, yaitu ada koin cuman buat gempor aja. Ini terjadinya cuma 1 jam pada tanggal 9 Oktober di jam 6 pagi sampai jam tutupan candle. Jadi jam 5 sampai jam 6 pagi aja. Gitu ya. Jadi seperti itu kondisinya untuk play. Jadi kalau mau itu ya mikir-mikir juga, karena kondisi seperti ini tidak enak. Menurut saya tidak enak dimakan. Ceritanya kalau di itu tidak enak. Daripada ini menurut saya lebih baik kamu beli ya Shiba. Tapi itu pendapat saya secara pribadi aja ya. Gitu ya, K1994. Tapi kalau di bawah gitu ya tunggu aja, pokoknya momentumnya siklusnya soalnya naik turun seperti itu. BTC 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 oke kok ya, C2 gini aja. Kalau saya secara pribadi kalau enggak 1800 saya enggak tambah, tapi saya enggak tahu apakah ini naik turun dulu. Kondisinya juga seperti ini teman-teman harus pantaunya apa yang perlu teman-teman pantau adalah isu perang ini. Kalau isu resesi sudah fix, kita sudah selesai ya, kemarin di sini dihantam selama 9 hari itu sudah cukup. Ini isu resesi. Jadi isu perang ini adalah tambahan. Nah, sampai sejauh apa klimaknya ini kita belum dapat. Saya takutnya ini ada klimaknya, ada maksimalnya. Ini di isu ini kapan? Kalau isu ini ada maksimalnya, kalau tidak ada maksimalnya bagus, dia cuman kemarin panik sellnya ya di sini toh sudah stop. Ini reaksinya tidak jauh. Tapi kalau ini ada klimaknya, dia akan menimbulkan fatnya itu akan menimbulkan hiper kan. Ini yang jadi masalah. Karena dia akan dikombinasi oleh panic sell yang hiper. Nah, panic sell yang hiper itu reaksinya kemana? Ya makanya dengan adanya ini, kondisi seperti ini, menurut saya langkah aman yang teman-teman harus amankan dari portofolio adalah posisinya terjelek ya, taruh aja di 14.000 ini terjelek. Kalau bisa enggak kalau terjadi posisinya perang? Bisa. Walaupun perangnya enggak gede ya posisi ya. Nah, itu akan menimbulkan reaksi market yang cukup signifikan soalnya. Dan itu akan menjadi orang itu melepas badan soalnya. Dan itu naluri. Kalau itu naluri dari retail, sulit bu bendung. Dalam dunia investasi yang sulit dibendung itu adalah reaksi spontan. Itu tidak terduga. Marketnya tidak terduga. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan dulu. Ya. Artinya apa gitu? Walab sodin. Coba. Aku tidak tahu artinya. Kalau di DG itu apa? Apa USDT? DG itu USDT ya? USDT dominan. Nih DG ini indeks mata uang dolar AS. Oh. Ya kamu lebih baik nyarinya bukan di DG, lebih cenderung ke itu USDT dominan aja. Kalau ini marketnya kebalikannya dari BTC. BTC-nya naik. Tapi ini bukan turun secara signifikan. Ya, dia lawang ini kenceng naik oh nih. Malahan dari tadi malah
BTC ini tadi sempat naik ya, sempat hijau ternyata turun ya. Tadi sempat hijau ya ini, nggak tahu. Oh ini yang 4 jam, ya, coba tak banding. Ya ini 4 jam. Kita lagi ini yang 4 jam ya teman-teman. Kalau tadi sempat ini hijau ini, sempat terus turun lagi, turun naik lagi. Baru sideways ya, nggak bisa dikategorikan dia turun signifikan. Kalau jadi kan lihatnya bisa ke market ini aja toh, market USDT sama aja sebetulnya. Kalau teman-teman cari USDT aja itu sama sebetulnya. Ini dong, Twitter aja sama. Kalau di EG itu sama WB ini udah coba beda. Nah ini USDT itu beda apa sama? Marketnya sama kok. Marketnya sama marketnya sama dengan DG tadi. Itu kan trading view aja. Ini yang Binance tapi tetap di trading view sebetulnya. Sama juga. Kalau saat ini posisinya di satu harinya dia gantung lagi, memang terjadi toyib lagi. Tapi apakah dia akan turun? Selama perangnya masih gencar ini naik, kalian ngerti? Selama perangnya masih gencar ini naik. Karena isu perang itu menguntungkan USDT. Kalau aku masuk sekarang, kalau saat ini, kalau ditanya koin lain gitu ya, kawan-kawan, saya enggak minat. Kalau saya secara pribadi loh, karena ngelihat di posisinya sekarang itu kita belum menemukan klimaksnya dari isu perang. Kalau ada klimaksnya itu beresiko gede. Kalau saya secara pribadi lebih tertumbuk kepada BTC. Kalau seandainya terjadi klimaksnya nanti turun-turun, ya teman-teman setiap 1000 koreksinya dibeli itu jauh lebih aman. BTC crypto scam enggak? Ya enggak lah. Lah kriptonya apa dulu? Kalau proyeknya enggak jelas bisa scam. Tapi kalau kayak jangan salah loh, SLP, ETH itu sudah dipakai untuk bank-bank, gimana mau scam? Itu sudah menyatu di dalam kehidupan. Proyek mereka itu jelas. Bahkan McDonald aja itu juga ada jaringannya, tapi pakainya apa? Itu ada mereka. Pembayaran payment termasuk token listrikmu itu loh, itu tuh blockchain. Proyeknya adalah kripto. Jadi teman-teman ini suatu saat nanti akan terbuka, semua mata dunia akan terbuka ketika nantinya seirama satu pemikiran sepakat bahwa semuanya sudah menyatu jaringan itu. Ke depan teman-teman sadar enggak bahwa kalau kita ini lama-lama bawa uang cash saja jarang. Kita lebih cenderung ke digital. Ini menurut pendapat saya secara pribadi ya. Kalaupun bisa terjadi salah ya bisa, pendapat saya ini bisa salah. Tapi menurut saya secara pribadi dunia currency ini akan menyatu, melebur di dalam kehidupan. Karena proyeknya dari bank dari itu mereka aja sudah itu kok sudah memakai gitu loh. Terus Lasa ada, Tokopedia, TikTok seller, semua itu jaringan, bahkan Google itu sekarang tuh menerima pembayaran melalui apa? BTC. Karena apa? Itu mata uangnya. Nantinya akan lama-lama kalau sudah semuanya maksudnya itu ada satu sama lain saling terkait, nantinya membentuk
Mata uang pertamanya apa? Ya BTC. Mata uang currency. Mata uangnya kripto itu apa? Ya BTC itu. Berbeda lagi dengan apa ETH ya. ETH itu adalah mata uang dari proyeknya Ethereum. Beda gitu ya. Ceritanya setiap perusahaan memiliki GNB muda apa? Ya kamu pakai koinku untuk intinya ya ini kayak saham lah sebenarnya. Kalau saham itu bentuknya kertas, kalau ini bentuknya dengan pembahasannya adalah token itu. Jadi kalau scam ya menurut saya yang gede-gede loh ya, sekelas SRP ini dipakai untuk bank-bank gitu ya. Itu sampai dituntut sampai bertahun-tahun gitu, enggak turun-turun, malah sekarang malah menang gitu. Karena apa? Itu sudah nyengket di dalam kehidupan. Dan proyek mereka jelas. Itu seperti itu ya. Mungkin bisa menjadi jawaban untuk Jensen Nathanael gitu ya. Jadi currency itu apa, kripto itu tergantung, scam itu tergantung apa, projectnya jelas enggak. Kalau koinnya yang dibeli enggak jelas, ecek-ecek atau itu ya bisa. Ripple kalau Ripple bagus. SRP kan, Ripple itu dia sudah dipukul berapa kali itu, holdernya juga bagus ya. Karena gini ya teman-teman, mungkin kenapa takut kadang orang bereaksi saya scam saya itu karena belinya salah, menurut saya gitu. Kalau dengan koin-koin yang bagus ya, dasarnya tuh kadang orang itu berpikir gini ya, ini sebenarnya tak jelasin di apa SRP dulu. Orang kadang beli itu salah, beli ketika apa, ketika sedang naik. Nah di sini ini ruang aku untuk penjualan, bukan ruang untuk beli. Ya ini salah, buat kejar-kejar ini salah. Kalau yang sudah di room ini sebulan yang lalu atau sebulan setengah yang lalu saya jelasin sama terus konsisten dengan cara seperti ini salah di sini. Karena apa? Di sini ini napasnya sudah habis untuk stoknya dia naik. Tidak ada penaikan yang terus-menerus dan tidak ada penurunan yang terus-menerus. Itu sifat dari pasar. Nah caranya gimana? Kalau diberi kesempatan, kalau masih ingat ini, untuk dia nyentuh golden ratio atau rada meledak sedikit tidak apa-apa. Saya akan membeli lagi di sini. Ini ruang saya beli. Kalau seandainya saya sudah terlambat tidak bisa beli di sini, saya belinya bukan di sini, di sini. Lah nanti biasanya kalau sudah ke promo di sini nanti turun di scam. Beritanya jadi seperti itu. Bukan scam, tapi kita tidak mau belajar mempelajari ilmunya, lebih tepatnya gitu. Ini koin bagus. SRP itu dari waktu ke waktu holdernya itu gede. Ya, gitu ya. Mungkin lah makanya harus belajar. Jensen harus belajar dulu. Tanya jawab semua di sini dijawab. Ya. Yang penting ilmunya kamu mau belajar dulu. Nanti tanya pelan-pelan, nanti apa yang saya jelasin kan tidak bisa saya jawab dengan satu kali pertanyaan dan apa menjawab kamu secara itu. Masuk aja di room ini, belajar tiap hari, nanti lama-lama ngerti oh kemana atau arahnya. Jadi gini ya teman-teman, dalam dunia investasi, kalau teman-teman berharap bahwa investasi itu kita seperti naruh uang dan setelah itu mana, mimpi. Menurut saya mimpi. Saya lebih baik ngomong yang ekstrim. Kok terus mentol enggak, saya lebih baik terus terang dan lebih baik memberikan kebenaran buat teman-teman. Ketika kita berinvestasi baik dari buat saham maupun kripto maupun apapun itu, emas sekalipun, kalau teman-teman tidak mengenal atau mengerti ilmunya, teman-teman tidak akan margin menurut saya. Jadi investasi itu adalah ilmu.
ilmunya di depan. Kalau enggak, itu koinmu, ini uangmu seperti ini celengan. Mbok masuk no, seperti investasi yang tanpa ilmu akan seperti koin yang mbok masukkan celengannya bocor dan turun ke bawah. Jadi sia-sia. Investasi tanpa ilmu adalah sia-sia. Waktu itu sekarang malah begini om. Ya enggak apa-apa. Gini, saya juga pernah mengalami hal-hal yang kurang itu, tapi kebetulan saya itu tidak pernah sampai rugi itu, hampir kebetulan aja saya belajar dan saya terus belajar. Jadi buat Jensen ini ikut toh, setiap hari ikuti sesi ini, minimal nanti akan cintai dulu ilmunya. Tidak bisa kita berinvestasi tanpa ilmu. Menurut saya secara pribadi, kalau tidak mau belajar ilmunya, lebih baik tidak masuk di dalam dunia investasi. Kasihan keluargamu. Nah, ini saya mau jujur. Daripada uang itu mubazir gitu. Karena tidak mungkin kamu bisa margin tanpa ilmu, itu tidak mungkin. Orang kadang berpikir investasi itu cuma mbok diemin, dah nanti setahun 2 tahun, tidak seperti itu. Itu mindset yang salah. Beneran. Harus di depannya itu adalah ilmu. Tanpa ilmu sangat sulit menurut saya untuk bisa. Paling kamu bisa margin satu saat kebetulan aja. Berikutnya kalau kehantam sudah kayak tadi salah di pucuk gitu, teman-teman akan getun, menyesal gitu loh. Oh ternyata aku salah ya beli. Padahal bukan karena kamu salah berinvestasi, tapi kamu salah menempatkan diri ketika berinvestasi tidak mempelajari ilmunya. Jadi apakah bisa diperbaiki? Bisa. Sebuah kesalahan itu adalah guru terbaik kita. Tapi ketika kamu bisa melewati setiap badai itu dan tetap berdiri, aku bisa, aku harus belajar, aku mampu, aku suatu saat akan melewati setiap badai demi badai dengan pengalaman pribadiku, dan itu membuat kita menjadi handal. Itu yang harus terjadi. Itu. Ya, minimal pelan-pelan aja, nanti akan ngerti dulu. Oh, dasarnya seperti ini toh. Kurang lebih seperti ini, minimal nanti tahu dulu caranya beli yang benar dulu. Sama lihat dulu, itu saya ada video TikTok di dinding saya, itu di yang namanya Candle Bang Royip. Itu cari aja yang 9 menit. Atau kalau mau menyediakan waktu, bisa klik di profil saya, itu ada YouTube Iwan Kripto untuk siaran ulang setiap live kita tanya jawab. Di situ menurut saya banyak kandungan ilmu yang bisa diserap, minimal untuk dasar pembelian dan penjualan. Karena ilmu pembelian ini yang paling maksudnya gini, yang paling dasar itu adalah cara membeli. Kadang-kala kita kenapa kesangkut, karena kita tidak ngerti posisinya membeli itu di mana dulu, mau memulainya seperti apa. Nah, ini yang jadi masalahnya seringkali. Ini dasarnya yang paling penting ini ya untuk Jensen. Tak jelasin dulu ya, lebih baik saya ke Jensen dulu untuk itu ya, untuk biar bisa itu ya. Gini, jadi teman-teman ini bisa itu ya. Jadi gini Jensen, ini dasar utama dari ketika ini ilmu dasar yang saya pelajari ketika saya melihat market adalah lihat dari jarak jauh. Kalau kita sudah lihat dari jarak jauh, ini di time frame 1 hari. Cari di time frame 1 hari. Kita akan ngerti polanya akan kemana dari garis warna oranye ini, emas ini. Nah, yang dipakai Jensen adalah MA7, MA25, sama MA9. Itu adalah 3 benang yang ini. Ini kalau tak
deketin, ini ada 3 benang Jason. Ada benang hijau, ada benang ungu, ada benang golden ya. Nah itu ditata, MA-nya untuk goldennya adalah MA99, untuk ungu adalah MA25, untuk hijau adalah MA7, MA25, MA7, MA25, MA99. Untuk golden ratio adalah MA99 ya, dibantu arci itu betul. Itu ya. Dengan seperti itu, minimal kamu punya dasar dulu melihat secara jauh. Dengan seperti ini benang golden ratio ini tidak mudah. Ini adalah yang akan membaca pasar atau market itu akan bergerak kemana. Nah, saat ini BTC ini sedang menguji apakah dia mampu untuk bertahan di lurus terus bisa belok atau tidak. Ini kondisinya BTC sedang menguji ini, atau dia akan belok lagi sedikit ke sini ke area 14.000. Kalau ditempa oleh isu-isu perang yang sangat ekstrim, bisa, bukan tidak bisa gitu ya. Tapi apakah BTC saat ini kalau terjadi koreksi dentumannya akan ke berapa? Mungkin reaksi yang terberat, makanya strateginya adalah kalau reaksi terberat seandainya dengan isu perang bisa sampai 14.000. Apakah harga saya ini mahal? Dibilang mahal tidak mahal, dibilang murah, ya menurut saya murah. Caranya bagaimana menyikapi market seperti ini? Lebih baik dengan market seperti ini, gitu ya, nanggep ya, nanti. Jadi untuk market seperti ini lebih baik dicicil terus dan usahain malah di market-market yang bagus seperti BTC, ETH, terus BNB, karena posisinya sedang isu perangnya kenceng itu. Dan usahain untuk pembelian ya Jensen di bawah golden ratio. Di bawah golden ratio, kalau posisinya datar seperti ini, ring-ring di bawah ini adalah posisinya kalau saya beli, itu biasanya adalah momentumnya adalah namanya toyib. Toyib itu apa? Toyib itu, ini cara saya membeli dengan cara simple, mungkin bisa dicoba dimulai dengan angka-angka kecil. Toyib itu adalah 3 benang yang sudah lebar-lebar. Ini benangnya golden di bawah golden ratio ya. Terus ada balok loncat. Ini baloknya, benang sama balok kan meloncat. Tunggu sampai dia ekstrim, sangat ekstrim sekali. Di merah itu malah saya beli. Dengan bahasa lain seringkali mungkin Jensen sering mendengar, ketika pisau jatuh, jangan tadahkan tanganmu, maka terluka. Tapi saya mau tambahin, biarkan pisau itu jatuh sampai ke lantai. Setelah lantai, kamu pungut itu pisau. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menentukan lantai dari pisau itu? Caranya, kalau di room ini, kita seringkali dengan memakainya adalah candle Bang Thoyib. Candle yang melompat di dalam 3 benangnya secara ekstrim dengan kondisi yang lebar-lebar seperti ini, sejajar. Ini cara beli. Minimal dengan cara beli seperti ini tidak sangkut. Ini ya saya praktekin cara beli kita itu sebenarnya tidak banyak. Nih. Ya. Kalau belinya ini di ros-ros ini, yang dipanah ini semua, saya akan besarin ya Jensen. Nanti akan muncul yang namanya candle Bang Thoyib itu. Rumusnya adalah apa? Ketika di bawah golden ratio, kita harus cari momentumnya adalah 3 benang yang sudah lebar, dia loncat. Sebenarnya loncatnya bisa di sini, bisa di sini. Sebenarnya tidak banyak, kalau mau di DCA ya boleh sebetulnya, gitu ya. Atau mungkin sudah reaksinya di sini, tapi kan sudah masih miring sekali ya jangan. Kalau bisa usahain ada papak gitu ya. Tapi ini pun juga
kamu tidak rugi. Benar kalau levelnya di bawah ini semua lebih bagus. Betul. Ya. Jadi kalau reaksinya di sini, kamu sangkutnya itu kecil. Kesempatan walaupun ini posisinya bukan uptrend loh ya. Ini posisi downtrend. Down kan. Terjadinya penurunan kan, tapi tetap mesti kan orang itu ya. Nah, kalau kamu sudah pegang uratnya ini dalam waktu beberapa minggu ke depan, mungkin dentumannya tidak akan jauh, tidak akan gede gitu. Tidak seperti kita beli di sini, beda gitu. Minimal ini akan meminimkan untuk teman-teman terjadi yang namanya kedamparan seperti di masa lalu seperti ini. Ya ini kalau mau beli ini terus ya bangkrut kamu. Ini gini. Karena ini salah. Ini adalah level pembelian yang salah. Jangan mau kejar-kejar. Momentum pertama adalah momentum berharga, di mana kita bisa mengunci harga grosir kita dengan cara yang sering dibahas di sini adalah candle Bang Toyib yang posisinya di bawah golden ratio. Gitu ya. Tadi yang tanya lagi siapa? Selain Jensen ini. Jadi untuk kondisi saat ini sebaiknya koin asik ora ono nih. Koin asik. Wah, ini lah jelas yang lebih koin asik dulu. BTC mau ke enggak, dia belum tahu. BTC belum tahu ke 28.700 apa. Tapi kalau mungkin kalau sampai Desember atau awal tahun bisa lah, menurut saya nyampe lah. Ini toh yang buat tujuh kan 18.000 loh, 28.000 loh. Ini nanti akan jadi wave 3-nya kemungkinan. Karena wave 1-nya kemungkinan bisa di sini. Antara di sini, menurut saya di sini. Kalau enggak ya di sini. Kita belum tahu nih wave satunya mau di mana nih. Apa di sini di 22.700 atau di 25.100. Kalau dia di 25.100 berarti wave 3-nya ada di 27.700 atau enggak ke sini 32.300. Gitu ya. Tinggal tergantung lihat momentumnya ini ke sini nanti itu wave satunya berapa dulu. Ini akan menentukan market ke depan. Kalau wave satunya dia posisinya nanti C2 di sini nanti ada momentum ya, taruh aja di sini lah ya. Jadi momentum sampai sini wave 1 atau sampai sini. Jadi nanti menjadi penentu targetnya di wave 3 berapa itu nanti penentunya dari sini. Karena kalau wave 1 di sini, wave 2-nya nanti akan menyentuh golden ratio kurang lebih di sini areanya. Jadi kalau umpamanya wave 2 seperti itu, nanti wave 3-nya akan polanya antar sini atau mau ke sini. Gitu ya, antara sini atau sini. Gantung. Ya dipantau dulu aja lah kalau untuk market itu masih jauh lah. Tapi kalau untuk saat ke depan akan ke 25.000 saya yakin dalam waktu dekat itu yakin 25.000 nyampe ya antara Januari atau akhir tahun bisa. Ini FMC belum tentu buruk ya. Kalau ini diturunin terus ya malah FMC bisa hijau ya. Malah kalau ini dia C2 agak diturunin malah nanti FOMC malah dia bisa naik hijau. Nah, karena beberapa kali dari 3 kali FOMC itu hijau positif soalnya gitu kan. Apalagi ini dia sudah nguras USDT saat itu kayak ya tak kira ya Amerika tambah hijau ya, nggak mungkin tambah itu dia sudah tahu kok. Nah, ini malah diuntungkan loh Amerika itu. Dengan kondisi saat ini Amerika diuntungkan. USDT-nya kan naik terus. Gitu.
USDT naik terus dia cetak uang. Cetak uang dia pokoknya iso sak banyak mungkin. Intinya kan mereka memberikan input bahwa USDT mau naik loh, orang antusias. Lah antusias kalau stoknya tak ya tak buat lagi. Kan gitu modelnya. Berarti kena resesi ya gemborannya resesi tapi duitnya dikeduk kabeh. Ya sama we. Itu loh ya, teman-teman. Itu sudah nanti lama-lama orang itu di dunia ini akan ngerti, akan ngeh. Ini kayak gini terus sih. Ya kita dibodohi. Lama-lama orang mikir lah, akhirnya nanti perlu orang yang sepakat apa yang bisa melawan itu. Ya kopelan antara emas dan Bitcoin itu menjadi penyeimbang. Penyeimbang apa? Ya kalau gini resesi sing juga Amerika lama-lama ya negara-negara lain yang mikir lah. Gitu dah. Gitu ya teman-teman, lama-lama lah BTC itu punya kans untuk kedepannya itu menjadi pilihan ya, karena apa, jumlah suplainya yang jadi, dan dia tidak bisa teman-teman apa maksudnya gini loh, BTC itu jebol sampai maksudnya itu blockchainnya kejebol berapa tidak ada loh berita seperti itu, kecuali di exchange loh. Exchange aja enggak bisa itu. Belum pernah ada enggak Bitcoin? Ada ya, Mongoose gitu ya. Kalau exchange-nya mungkin bisa, tapi kalau jaringannya dari blockchain untuk perhitungannya itu tidak bisa. Dijebol dengan itu, sistem yang keistimewaannya di situ dari Bitcoin itu. Untuk saat ini mungkin seperti itu teman-teman yang bisa saya kasih masukan untuk sudut pandang saya. Ya berlindunglah ketika sideways, koin-koin kecil akan terdesak lebih. Kalau lihat di marketnya lihat sideways tapi koin kecil didesak ke bawah, koin kecil didesak ke bawah. Lebih baik berlindunglah di BTC, ETH maupun BNB. Iya, Jonathan. Karena apa ini nih digadang-gadang ini kalau dikopel antara orang itu nanti cenderungnya itu kan berarti gini loh. Orang kan mikirnya gini. Apa emas dibuat saving haven ya biasanya untuk tradisional orang-orang jadul itu. Tapi yang milenial ini akan menjadikan BTC ini menjadi saving haven. Nah akhirnya yang takut USDT, mata uang yang takut. Pound sterling ini kolak jadi murah ya gitu. Pound sterling ini makanya Inggris ini kan kolak. Akhirnya orang buang barang. Ya kalau buang barang kan yang terima siapa ya, Inggris. Nah ini kalau orang buang barang dolar aja Amerika nggak tahu. Tenang Amerika nggak tahu. Gold gimana? Ya gold ini gini, kalau di gold itu gini ya teman-teman. Apa jangka panjang? Jangan berpikir bahwa gold itu kalau yang jangka pendek dia nggak usah masuk di gold. Karena percuma. Gold itu karakteristiknya adalah menahan inflasi. Tapi uangnya harus sadar dulu panjang tuh ya. Untuk benar-benar long term 5 tahun gitu. Kalau enggak ya jangan berpikir tentang gold. Karena percuma. Markis aku kira Markis iki entah orang cemilan aku sampean. Aku tadi habis dari luar kota ya teman-teman. Nah ini tak kasih
bisa di luar kota. Apakah market ini, saya kan tanya ke toko-toko saya gitu ya. Iya ada yang bilang marketnya, tapi hampir rataan sekarang itu sudah mengalami perubahan. Walaupun tidak banyak, tapi ada perubahan. Di bulan ini ada perubahan. Secara market ya. Tradisional market itu ada perubahan ada. Walaupun loh ya, di bidang online market itu menggerus dari marketnya tradisional market 30% bisa. Tapi ternyata setelah saya amati di tradisional market, Indonesia itu memang tatanannya sudah tradisional market. Jadi itu hilang bisa ndak bisa menurut saya. Jadi nanti pasarnya aja yang akan berbeda. Karena anak-anak milenial sama yang, tapi yang milenial pun di tradisional market banyak. Jadi menurut aku jumlah manusia akan bertambah. Di Indonesia ini bertambah orang berkurang. Jadi marketnya akan ada terus. Baik tradisional market maupun online market. Itu akan berdampingan. Itu. Targetnya kalau saya secara pribadi untuk akhir tahun itu 25.000 sampai 27.000. Tidak bagus. 25.000 lah hebat. Untuk sementara tidak usah muluk-muluk dulu di 25.000. Tapi untuk BTC akumulasi aja. Kalau sudah turun lagi komen per 1.000 ambil, per 1.000 ambil gitu aja. ETH per 100 ambil. Itu ETH per 100 ambil. BTC BNB per piro ya. BNB nah dia level terbawahnya 181 lah, sekarang itu 270 ya. Berarti ring yang akan dimainkan ada space-nya sekitar 80 ya kan, 80 sampai 90 lah ya. 20 90. Berarti kalau seandainya ini setiap 15 dolar cicil aja, di seandainya terjadinya koreksi loh ya, cicil aja. Tapi kalau enggak ya kan sudah naik ya enggak apa-apa, tahu sudah beli gitu. Jadi kalau BNB, ETH, BTC itu sudah murah, terjadinya dia koreksi ke bawah itu menurut saya 10% sampai lagi itu ya bisa untuk ngeden. Tapi kalau kenaikan memiliki nilai, kenaikannya akan bisa 4 kali dari harga sekarang. Kalau untuk yang long term tidak usah mikir, tidak usah bingung-bingung. Menurut saya ya cicil aja. Untuk long term ya, untuk 3 produk ini tidak usah bingung-bingung, yang penting buat pecah jadi 4 kali. Karena posisinya sudah di bawah. Target mingguan ini Bang, jangan jauh-jauh. Kalau saat ini lebih baik gini, bukan target. Kita masih belum tahu isunya perang. Bisa koreksi bisa. Karena gini ya teman-teman, harus sadari dulu isu perang ini reaksinya itu berbeda. Kalau teman-teman masih ingat ini ya, ini terjadi ini karena isu perang loh, Ukraina loh, ini di awal loh. Jadi reaksinya itu yang perlu diwaspadai oleh teman-teman. Saya ingetin kembali bahwa reaksi dalam isu perang itu berbeda dengan reaksi isu resesi kemarin. Bisa tidak terduga. Makanya saya kasih video TikTok saya seperti itu, karena biar teman-teman memperhatikan secara hati-hati isu ini. Kalau sampai terjadinya adalah perang real yang meluas,
ini chaos. Ini panik selnya akan hiper, reaksinya akan panik sel hiper. Di sini adalah berita VAR. Ini resesi kemarin. Ya, resesi ya. Resesi kita bereaksi, market bereaksi di 9 hari ini. Ini kalau teman-teman masih ingat 9 hari ini adalah reaksi dari resesi sini ya. Reaksi dari resesi sampai di level 18.200. Jadi ini adalah kombinasi dari resesi dan isu perang. Ini yang perlu, tapi di sini belum menuju klimaks. Ini yang saya takuti adalah ada klimaksnya. Kayak ini ada klimaksnya. Nantinya takutnya adalah terjadinya adalah hiper. Berita yang hiper, yang sedang dibangun narasinya. Nah, ini kita belum nemu ini maksimal sama hipernya. Baru isu perang yang sedikit lebih kencang. Kita tidak tahu apakah dia akan ditambahi bumbu maksimal dan hipernya, atau dia akan berhentiin di sini, karena lebih baik kalau sudah menginjak November malah lebih aman. Karena apa? Desember itu naik, semua market naik. Karena itu adalah Q4, laporan tutup tahun, gitu ya. Kalau untuk target minggu ini, menurut saya bisa masih gini ya. Saya tidak tahu apakah market ini akan bereaksi seperti apa. Karena perlu diingat kembali, tanggal 1 itu yang berita-berita di video TikTok saya update. Itu teman-teman itu saya membuat video TikTok itu mesti punya alasan. Kenapa saya input untuk update? Ini minimal teman-teman itu mewaspadai semua momentum. Seperti tanggal 1 sampai tanggal 2 dari November ini itu adalah FOMC. FOMC ini berita tentang Jerome Powell untuk SOAR kembali. Bisa positif, bisa negatif. Jadi ini kita belum tahu reaksinya, walaupun 3 kali dari terakhir FOMC itu adalah marketnya di hari H hijau. Tapi kalau menurut saya dia akan positif. Positifnya adalah 60%, 40% bisa negatif. Tapi menurut aku secara pribadi harusnya positif. Karena apa? Sebenarnya lebih baik. Karena kita melihat dari, tapi kita kan tidak ngerti dari benua yang lain atau negara yang lain. Saya cuma melihat dari sudut pandang di Indonesia, sedangkan Indonesia itu tidak mengalami resesi. Jadi kenyataannya kita tuh tidak bisa mengalami yang di sana. Itu yang sulitnya di situ. Sebetulnya di sana tuh seperti apa? Gitu. Kalau saya bicara soal tradisional market di sini, perputaran produk di sini ya mulai menunjukkan sisi positif di bulan ini. Tapi kan tidak bisa kita jadikan satu patokan untuk FOMC, berita FOMC untuk Amerika. Dan kita harus mencari datanya itu. Bagaimana tadi? Biasanya ada YouTuber yang bagus membahas sebelum pra FOMC ini. Bisa nanti teman-teman juga lihat kisi-kisi mereka. Arahnya kemana toh? Itu kurang lebih seperti itu nantinya. Gitu ya. Jadi untuk saat ini Bang, jawabannya adalah kemungkinan akan banyak sideway-nya. Dan lebih cenderung orang satu reaksi dari market yang akan terjadi karena ada FOMC di 1 sampai 2 ditambah oleh besok adalah weekend, itu kemungkinan bisa jadi dia kalaupun naik tidak akan tinggi. Orang lebih cenderung wait and see dari hari ini sampai mungkin akhir bulan, bahkan sampai tanggal 2. Itu yang kita perlu takuti. Karena kenapa? Jangan terburu-buru untuk masuk. Kalau saya secara pribadi, saya cuma mau masuk kalau ringnya nanti dapat koreksi di 18.100 atau 18.200.
Jadi kalaupun dia terjadi koreksi di sini, saya tidak masuk. Lebih baik saya nunggu di area ini. Kalau pun naik ya udah tidak apa-apa. Targetnya untuk naik untuk awal ini ya targetnya tetap sama 21.000. Kalau dia bisa naik dalam beberapa hari ke depan. Tapi melihat kondisinya dua kombinasi antara isu perang yang semakin meluas sama di depan ada FOMC, untuk naik sedikit berat. Logikanya market akan seperti itu. Market akan tertahan. Reaksi market akan tertahan. Itu, Bang. Mungkin bisa jadi jawaban. Itu sudut pandang saya secara market saat ini. Menurut saya lebih banyak sideways-nya daripada dia maraton naik. Untuk BTC loh ya. Tapi kalau untuk yang lain, yang kecil-kecil malah lebih berbahaya. Kalau teman-teman amati, selain BTC, ETH, sama BNB, market-market yang kecil, yang gede-gedenya sideways, yang kecil kalau naik-naik, tapi kalau turun, itu lebih dalam. Itu lebih dalam. Dia tahu, contoh nih ya, ada contoh lagi SRP. Sama kan, lebih dalam dia. Dia jejak lebih dalam lagi reaksinya. Nah ini walaupun hijau itu ya, ini punya reaksi bisa sampai nanti golden ratio ini. Kalau bener loh ya, ini dia sampai, ini bisa sampai reaksinya seperti ini. Jadi kalau mau beli itu nanti di sini, jangan di level ini. Malah saya kalau posisi seperti ini, saya akan belinya kalau memang dapat kesempatan seperti ini. Tapi kalau tidak dapat kesempatan bisa naik sini lagi bisa. Berarti ya saya tidak akan beli ke depan gitu loh. Karena posisinya di tengah gitu. Ya suku bunga. Ya suku bunganya dinaik ya modal. Ya, kalau dinaik terus ya mumet. Karena mereka kuncinya di situ. Mereka tahu orang sudah utang semua. Nggak mau peduli. Pokoknya mau resesi negaraku yang penting urip. Yang nanggung siapa? Negara-negara yang utang. Dengan apa? Mata uang. Makanya dolarnya dipam dulu. Gitu loh. Ini kalau dolar mentoknya nanti itu di 16. Kalau sampai ekstrim nih. Dan itu terjadi sehari 2 hari Pak. Ini loh. Nanti terjadinya tidak lama. Kalau teman-teman perhatikan ya. Ini terjadinya itu di ring ini tidak lama. Nih ya, ini sudah levelnya sampai di sini ya. Ini cuma terjadi cuma 2-3 kali terjadi. Dalam kurun dekat-dekat ini cuma terjadi di level ini 3 kali. Ini sudah masuk fase itu. Menurut aku sih ini sudah bisa masuk dalam fase hari-hari yang khusus ya, spesial. Jadi di sini ya nungsep ya Siti ya, moga-moga seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Kalau lihat di level ini cuma ada 3 hari tok, selebihnya tidak ada. Untuk dalam waktu jangka yang kita baca adalah tahun 2020 sampai 2022 ya. Itu ya, moga-moga memang bangin karena ini wis posisinya itu satu sudah jarang level seperti itu, kedua ini sudah toyek lagi, ini toyek saya nempelnya di jejak lagi, ini toyek jejak lagi, ini FOMO juga karakteristiknya FOMO. Oke aja ini menjadi momentum berharga untuk dia turun. Tapi menurut aku secara pribadi harusnya dia weak dulu ke atas. Itu rame. Beneran.
dia itu harusnya ini sih tentang hari ini sampai malam besok pagi dolannya itu nuai sih sampai bola sewu beneran, tapi sehari toh kayak ini persis plek ini sehari toh ini 16.000 ya teman-teman ya, nih 16.100. Ya ora 18.000 nih, 16.000 wis ajur kabeh ya semua ya, nyungsep semua ya. Taruh aja ya ini terjadi panjang aja lah, lebih panjang lagi nanti malam naik sampai 15.800, tapi kan sehari tok. Dan balok yang kita lihat itu sebenarnya sehari tok, teman-teman aja buat dulu dari 1 jam. Enggak seolah-olah 24 jam abang semua. Jangan, kita lihat itu 1 hari aja. Lihat aja nggak apa-apa, balok 1 hari yang magres itu ya berarti potensinya mungkin ya bisa jadi BTC itu turun lagi ke 18.100. Kalau yang terjadi adalah 16.000 dia. Ya CT-nya adalah malam ini. Tapi begitu itu mantul turun ke bawah, wah itu bagus malah besok. Karena ini punya potensi itu. Ya ini bisa jejak lagi ke atas ya. Betulnya bagus malah daripada kicit-kicitnya ini malah lama gitu. Lebih baik kita melihat posisinya ini loh. Kayak gini nih loh. Nah, ini yang ditunggu itu belum terjadi. Jadi fase yang seringkali menandakan bahwa dia akan terjadi penurunan adalah posisi ekstrim. Nah, kalau di atas seperti itu, ini sama nih. Penurunan yang jelas itu akan ekstrim. Ini ekstrim semua ya. Ekornya panjang. Nah ini belum. Saya setengah tiang menurut aku. Saya menunggu malah tadi itu kalau bisa itu dia di level 16.000 sisa nggak apa-apa. Dan meancur sedina nggak apa-apa lah. Saya cuma melihat 1 hari gitu loh. Mindset saya bangun dengan pemikiran ini. Ya wis biar lihat merah 1 hari marketnya. Oh gitu ya. Iya. Kalau ada uang dicuri lagi tidak apa-apa. Yang bagus 3 tadi yang kita bahas dari tadi ya, ETH, BTC, BNB. Nggak usah melayu yang di yang konowe di situ aja. Kalau koreksi beli, koreksi beli, koreksi beli. Udah 3 titik itu dulu aja. Yang lain diem gesek. Kalau sudah dentumannya parah krek gitu, nembok tambahin muatan ya boleh sedikit. Itu ngatrol untuk hargamu yang sudah kedar gitu ya. Ini bener ndak bakal turun ke saya iki mau gue rumah oke terus apa ora saya toh gini maksudnya reaksinya akan ke 18.100 kalau terjadinya. Yang bisa menjebol area ini adalah perang ya. Ini tak ulangi kembali, isu perang ini kalau meluas jangankan 18.100 14.000 pun iso kuput. Jadi ini penting, makanya saya buat video di TikTok saya ini penting sekali ya teman-teman. Aja mbak anggap ini barang sesuatu isu yang sepele. Ini di sini itu dihantam itu dengan isu perang. Ini dihantam dengan isu perang dan ini spontanitas sifatnya. Dan nggak mungkin paling nggak diserang Rusia. Ingat tau, masih ingat tau itu. Tapi diserang dadaan, langsung turun semua. Makanya ini perlu dapat perhatian khusus ya. Teman-teman saya ingetin kembali, ini perhatian khusus. Kalau ini terjadi lepas no, beli no, short piro rasanya kayak beli tiba nih $50, syukur dapat banyak gitu ya.
Kalau ini terjadi isu perangnya meluas, jadi jangan pakai uang besar, uang kecil, 50 sampai $50 wis itu. Itu caranya gitu keluar market dan tidak bisa. Karena kayak gini nih, ini resikonya itu ini. Ini yang dengan syarat isu perang terjadi real ya, meluas sampai Iran sampai mana, ya ini marketnya nggak maut, benar-benar mau. Jadi kita tidak bisa, saya tidak bisa ngomong bahwa tidak bisa turun ke 1800, bisa kalau terjadi perang bisa. Perang yang meluas itu sangat mungkin. Ya, itu Bang Maulana, tapi untuk saat ini masih aman ya. Tapi perlu dikasih perhatian khusus karena sudah meluas di Iran. Potensi yang paling berat itu di Iran. Berpotensi dikeroyok. Ya. Iran itu negara yang diincar dari awal. Itu permasalahannya itu takut, yang kita takutin di situ. Karena si Iran ini bela Rusia. Kalau soal korut Cina itu mungkin Indonesia ambil Australia itu mungkin gimmick toh lah, atau baca ndak mungkin, masih jauh lah itu. Yang tiga itu masih jauh. Tapi potensinya Iran ini berbahaya menurut saya. Saya tak penting dulu ya, bentar. Gitu ya Bang Maulana. Jadi potensi yang harus diwaspadai adalah Iran. Apakah meluas, apakah ada dentuman, itu perlu dipantau. Karena otomatis kan kalau diwangi terus, Rusianya dibantuin terus, dikasih jet itu, drone kamikaze, kan sia-sia mereka. Jengkel sendiri apa yang dihabisi Iran nih, bukan Rusia nih. Nah kalau sudah itu maut itu tekan mana-mana itu efeknya kemana-mana. Itu yang malah lebih berbahaya menurut saya daripada yang lain. Efek paling berbahaya malah Grace yang kedua lanjutannya ketika perangnya lari ke Iran. Jadi lari ke Iran itu efeknya kemana-mana. Time frame berapa Bang? Time frame-nya adalah 1 hari. Jadi tetap seperti itu ya teman-teman, harus sior. Kalau menurut saya secara pribadi fokus saja di 1 titik atau 2 titik, lebih baik di BTC atau ETH, memiliki fungsi yang lebih jelas. Kalaupun BTC itu adalah bisa bisa dicicil. Kalau terjadi reaksi pun sampai 14.000, setiap ring 1.000 teman-teman beli, gitu aja. Iya, kalau untuk BTC nggak usah takut, karena lebih baik kita bertumpu kepada sesuatu yang akumulasinya tuh jelas. Di sini akumulasinya jelas, bisa turun ke 18.200, ya bisa jadi tidak terjadi. Kalau ini tidak ada ini,
ini cuman isu-isu gimmick toh, ya ini tidak mungkin ke bawah lagi. Karena di sini sudah ada akumulasi. Nah, permasalahannya kalau desainnya itu adalah isu perang yang realnya itu terjadi, ya itu tidak bisa dihentikan. Dan ini paus pun tidak bisa gerakin. Ini sebuah reaksi real, dan itu tidak bisa maksudnya ini dibuat biar terjadi perang beneran, karena perangnya itu real sudah. Itu malah yang berdampak secara signifikan kepada market gitu. Kalau sudah real itu kita tidak bisa mundur, market bereaksi. Maksudnya seperti itu ya teman-teman, perlu diingat lagi itu ketika sudah real market bereaksi. Jadi ya sudah tidak usah tanya saya lagi, Carloso yang sudah dilepas dulu aja, tunggu aja. Kalau saya posisinya sudah beberapa terjadi pelatihan kayak gitu, ya saya lepas market. Dan yang nggak beli apa ya, taruh aja $50 saya beliin short. Malah saya beliin bukan short diputur ya, saya beliin down, tipe down. Karena apa? Ya longsor reaksinya. Gitu ya teman-teman. Itu infonya kalau terjadi perang real ya yang meluas. Itu seperti itu langkahnya. Jadi ingat-ingat teman-teman seperti itu. Jadi saat ini yang kita perlu waspadai adalah isu perang. Kombinasi dari resesi dan isu perang ini, kalau resesi sudah lewat menurut saya. Sudah ada reaksinya gitu loh maksudnya, bukan secara realnya lewat ya, sudah. Maksudnya reaksi dari marketnya itu sudah dihantam selama 10 hari di sini, ini sudah oke. Dan ini terjadi pemantauan, sudah market sudah bicara bahwa sudah stop lah, cukup, kita naikin kembali gitu. Ini harga berapa? Mulai turun ke 18. Belum tahu apakah dia bisa mantul lagi ke 1800 atau mantul ke atas, ya belum tahu. Karena kita masih melihatnya isunya ini. Kalau kencang terus ya dia tertekan, dia akan ke 18. Kemungkinan akan ke 18. Kalau ketekan dengan isu terus yang kencang dan lebih hangat terus sampai bereaksi, bisa ke 18. Tapi kalau enggak, menurutku akan sideways cuma di sini-sini aja, menunggu momentum akan ke 21 dulu. Ya itu baliknya lagi ke tergantung isu itu. Karena isu ini sedang dimainkan gitu loh maksudnya. Ini bukan isu yang datang sendirian. Ini memang biasa digimik untuk disupport gitu ya. Dalam isu-isu seperti resesi itu yang sampai berita diulang, mereka dibeli. Bahkan mungkin si pemilik kepentingan ini memang pemilik itu. Gitu ya. Jadi isu ini sampai sejauh apa nanti yang menentukan market posisinya dia mau turun apa enggak. Karena masih ada di sini juga ada ini. Ini yang perlu teman-teman waspadai. Jadi kalau untuk naik itu lebih berat menurut saya. Untuk kenaikan ya 50-50 lah, lebih cenderung sideways lah sampai nanti apa, coba kita lihat nanti tutupan candle di weekly-nya gitu ya. Weekly-nya kayak apa, kita sampai belum pernah bahas weekly ya. Yuk kita lihat weekly-nya. Weekly-nya aja galau teman-teman, sideways. Weekly galau, monthly-nya aja tidak jelas. Ini monthly-nya kita harapkan harusnya hijau ke atas, baloknya berubah jadi hijau dengan hammer, itu lebih
kalaupun hammer harus posisinya, yang penting monthly-nya ini nanti besok itu harus melebihi dari area 21.200. Itu bagus ya. Kalau monthly di atas 20.200 berarti memiliki prospek untuk Novembernya bisa hijau, lebih oke lah gitu, daripada seperti ini. Galau ini tidak tahu ini bisa turun lagi bisa. Kalau posisinya di tengah-tengah gini ini masih belum jelas, karena ini kan keraguan-raguan market dua nempelin. Nggak boleh kondisinya seperti ini terus. Lebih baik dia hijau dulu ini besok monthly-nya. Kalau enggak ya kayak gini-gini nih. Ya yang penting membentuknya ekornya malah lebih panjang. Ini enggak ekor panjang. Nah ini kalau jadi itu kan naiknya jadi hijau, malah kayak gini tapi hijau ya, malah lebih bagus. Biar bisa dia naik ke depannya dari November maupun Desember. Jadi ya. Menjawab mungkin Bang Maulana, minimal saat ini tak kira semua ya baru wait and see. Saya enggak beli ya. Saya enggak nambah. Kalau enggak, konsekuensinya gini, saya enggak 1800 saya enggak nambah barang. Kalaupun ada penambahan barang, saya akan cuman bertumpu di 3 titik, yaitu BTC, ETH sama BNB, dan saya tidak akan menambah muatan di tipe Abdul. Karena melihat market seperti ini. Jadi kalau BTC-nya di 1800, kemungkinan yang akan saya beli BTC dan harga ETH saat itu dan BNB saat itu, tak bagi menjadi 3 rangkuman. Untuk tak sentek tambahi 10% rata. Nanti penurunan lagi, saya tambahin lagi kalau memang reaksinya seperti itu. Tapi kemungkinannya sulit kalau tidak terjadi perang real. Ya. Oke, sementara seperti itu dulu. Sudah komplit apa yang kita bahas ya, minimal menjadi sudut pandang apa yang dalam pikiran saya sudah sharingin. Bisa kalau memang itu tidak sempat, tidak berguna ya tidak usah gitu. Oke ya teman-teman, itu terima kasih buat supportnya, terima kasih buat semuanya ya, Bang Maulana sama teman-teman semua yang sudah menemani di dalam itu ya. Ya Bang Arji, makasih buat semuanya ya. Mas Mol juga ya, Calvin. Itu selamat malam teman-teman, semoga take profit selalu ya, sama-sama terima kasih Pak. Semoga take profit selalu, Indonesia suka ilmu. Oke, good bless you all here ya.